wah wedan apik tenan rek, subhanallah. Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Anggara W Prasetya. Dan ini adalah lanjutan perjalananku dari Puncak Kuwi, Ponorogo. Ini jalan yang aku lalui di video pertama, rute menuju Puncak Kuwi, Gunung Gajah. Nah ini kalau mau ke Gunung Gajah itu ternyata lurus terus, nanti ada perempatan kan, itu lurus terus. Di video sebelumnya yang perjalanan ke Kuwi itu kan sebenarnya aku mau ke Gunung Gajah, tapi karena cuacanya itu sangat malah hujan. Nah itu Gunung Gajah ada di sana. Oh itu yang kayak gajah ternyata. Ada puncak kayak gajah. Wis pokoknya lurus terus nanti belok kiri. Nah ini kalau ke Ngerayun lewat kanan, belok kanan. Aku akan pulang, ini adalah perjalanan pulang dari Puncak Kuwi via Ngerayun. Jadi di sini perjalanan biasa aja ya. Itu kata temanku yang memanduku secara online itu, waduh kok jalannya cari jalannya halus. Jadi jalan dulu HP, ini jalan dulu HP ya mas. Waduh. Oh tapi mendingan nih kiting. Kalau aku tadi kan lewat depan, lewat sisi mana? Utara. Kalau ini lewat selatan, lewat Ngerayun. Balik ke Ponorogo via Ngerayun. Sembuh judusan endi kok. Jadi walaupun tadi udah menikmati pemandangan di Kuwi ya, tapi tetap kurang puas lur, karena belum komplit rasanya. Cuman kayak gitu aja. Harusnya itu paket komplit itu kan sunset, nyanset, kemudian malamnya melihat hamparan bintang dan gemerlap lampu kota Ponorogo, paginya sunrise. Jelas banget itu. Tapi sayang sekali cuacanya kali ini sangat-sangat orang sini aja tadi aku tanya soal cuaca gitu aja nggak tahu kok. Waduh, harusnya sekarang itu cerah mas biasanya, tapi kok kali ini nggak tahu, nggak bisa diprediksi. Ya emang sih kemarau basah memang seperti ini. Segeralah normal cuaca, segeralah normal kondisi. Ini lewat Ngerayun malah kalau ini. Tapi kata temanku itu jalannya lebih enak daripada lewat depan tadi, makanya aku disarankan balik lewat sini. Kalau di video berangkat tadi yang lewat Ngerayun, monggo. Yang lewat depan tadi lewat mana ya? Lewat utara tadi bisa disaksikan di pojok kanan atas. Perjalanan menuju Kuwi. Itu tanjakannya lumayan ya. Dan anginnya tadi pagi itu, wah kenceng banget. Angin yang bisa membelokkan setang motorku. Kayak ada tenaga tak kasat mata. Serem juga lur tadi itu. Mantep. Jadi ini aku ada di tengah-tengah cuaca cerah dan cuaca berkabut mendung. Yang berkabut itu di sisi selatan dan juga tenggara dan juga timur. Kemudian yang cerah itu ada di sisi utara dan barat. Alhamdulillah di Kuwi tadi itu cerah cuacanya, walaupun di belakangku itu kabutnya cukup tebal. Nah itu bisa disaksikan di sisi selatan. Ini aku menuju selatan juga berawan, berkabut tebal kayak gitu. Itu walaupun kabut, bukan mendung, tapi kalau ada angin itu membawa uap air yang cukup masif, jadi gerimis. Kayak perjalananku berangkat ke Kuwi juga diterpa oleh gerimis. Nah ini jalannya oke. Ini kata temanku kalau go west tuh nggak perlu nuntun. Yang lewat utara tadi itu harus dituntun ke arah pas tanjakan tinggi yang nggak kuat gitu. Jalur naga tadi loh. Alhamdulillah, harus disyukuri lur, walaupun ada rasa mengeluh juga, kurang puas. Tapi serapa kok. Ini nggak semua perjalanan tuh sesuai rencana, sesuai harapan. Ada yang harus ya kayak gini. Niatnya kemarin sore mau ke Gunung Gajah camping di Kuwi juga, tapi ternyata cuaca buruk sehingga mau nggak mau harus ditunda daripada mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Iki licin nggak ya? Lewat sing Grunjal weh, kayaknya iki jalur ski ya.
Ini daerah mana? Dukuh Pule, daerah Pule, Ponorogo. Gajah, Puskesmas Pembantu Gajah, Kecamatan Sambit, desanya Desa Gajah. Oh ya, ini kantor kepala desa Gajah. Oke, ini emang jalannya lebih bagus ini. Semoga nanti nggak nemu jalan jelek lagi. Tapi di depan sana kayaknya ada tanah. Nggak, ding. Ya, jalan tanah lagi. Aspal tanah cor, aspal tanah cor. Wah, semoga daerah sini nih diperbaiki jalannya. Ini sangat potensial tempatnya untuk wisata Ponorogo. Jadi menggabungkan antara wisata budaya Reok Ponorogo yang sudah terlebih dahulu dikenal di Indonesia dengan wisata alamnya di pegunungan sisi selatan ini, di daerah Gajah, Desa Gajah. Puncak Kue tadi untuk camping itu akan sangat sempurna sekali. Oh, tapi depan ada jalan aspal lagi, alhamdulillah. Jadi ini lebih jauh tapi jalannya lebih bagus. Kalau yang pas lewat utara tadi itu lebih dekat tapi jalannya gerunjal-gerunjal, lebih nanjak juga. Ya kalau sama-sama nggak bisa ngebut, yang lewat utara tadi jelas nggak bisa ngebut di pas awal-awal tadi, itu jelas saja harus pelan-pelan. Kalau ini jalan halus kayak gini, semoga bisa lebih cepat. Oke, ini agak gerimis tapi semoga aja nggak terlalu terus sehingga aku bisa terus merekam. Bisa disaksikan puncak-puncak bukit yang tertutup kabut di musim kemarau, hujan di musim kemarau. Oh my god, tak kira jeglong. Explore Ponorogo, ini daerah yang sebelumnya belum pernah aku jelajah. Mantap sekali. Aduh, jeglong-jeglong juga ternyata cornya. Semoga aja jalannya segera diperbaiki, dihalusin. Ini kalau jalan kayak gini mobil masih bisa lewat nih. Ya menjelang sampai Gunung Gajah nanti itu ada beberapa trek yang kurang bagus, tapi kayaknya depan juga kurang bagus nih. Aduh, kenapa tidak rata kayak gini? Ini kalau di Wonogiri kayaknya ada halus jalannya nih, jalan desa-desa kayak gini. Sorry ya Mbak Ningke ya, itu buat motivasi daerah sini agar nggak mau kalah. Jangan mau kalah sama Wonogiri sebelahnya. Ini kita kok ono sing grunjal, baru kuwi halus, depan tuh halus lagi. Oh mantap, aduh. Tapi kalau lewat daerah sini tuh bagusnya ada di tengah permukiman masyarakat ya, jadi nggak perlu khawatir kalau ada apa-apa, tinggal minta tolong. Oke, ini jalan halus lagi. Yeah. Tapi aku ingin segera meninggalkan daerah awan hujan ini menuju daerah terang. Ayolah. Ini daerah sisi selatan Ponorogo emang daerah gunung-gunung ya. Bentar tak lapi dulu. Desa Cepoko, selamat jalan Desa Cepoko. Berarti ini aku masuk Desa Cepoko. Loh iki kok iso-iso nih. Aspal halus, terus jalan gerunjal sithik, terus ya aspal halus meneh. Kenapa nggak sekalian? Oh ini dia muter. Jadi sisi selatan Ponorogo itu adalah kawasan perbukitan, daerah sini, daerah Cepoko. Ini Ngerayun, ya, udah sampai kecamatan Ngerayun. Sisi selatan adalah perbukitan, sampai ke selatan lagi daerah Pacitan, itu perbukitan yang berlapis-lapis lur. Kemudian Ponorogo sisi utara itu adalah dataran rendah yang juga jadi pusat Kabupaten Ponorogo.
Bertahanlah kameraku, ini cuman gerimis. Ini suasananya seperti bulan Desember, dingin juga udaranya sini loh. Mungkin karena hujan juga, selain ada di tempat tinggi ya tentunya ya. Oh iya, di sini lebih halus jalannya. Bersihin lagi. Ah. Iya, kalau sini lebih halus jalannya, jadi bisa lebih cepat. Mungkin waktu tempuhnya jadi sama. Kalau misal jalur dari utara tadi itu diperbaiki halus, itu mungkin akan lebih cepat. Tapi karena gerunjal juga, dan gerunjalnya itu lumayan parah di awal-awal treknya itu, jadi lama, jadi harus pelan-pelan. Oh ini, oh ya kalau lewat Ngerayon bisa dilalui mobil. Jadi yang mau naik mobil ke Gunung Gajah, ke Puncak Kue itu bisa lewat sini. Nanti kita saksikan, ini jedusnya mana ini? Aku ya ora ngerti. Aku cuman dikasih tahu temenku, balik lewat Ngerayon, dalannya lah HP. Oh iya sih, lebih bagus. Tapi kan nggak tahu juga nanti seperti apa akhirnya. Nah itu di depan sudah ada beberapa langit biru. Senangnya. Oh ini kayak di Pacitan nih lur. Oh ini suasana nuansanya kayak di Pacitan. Di depan itu ada bukit yang ditumbuhi oleh pepohonan lebat di depan sana. SD 1 Cepoko, Ponorogo. Nah itu depan itu adalah bukit. Itu hutan pinus itu, ini apa ya, pembagian BLT. Oh my god, kenapa ada gak anu nih di kantor desa Cepoko. Tanya orang dulu. Jadi kan aku tadi dari sana, terus ini di kantor desa Cepoko ada pertigaan. Jadi di pertigaan belok kanan ke jalan yang halus ya. Tadi tanya orang di balai desa tadi aku, ini pokoknya lurus terus gitu, nanti ada pertigaan lagi belok kanan gitu. Wes, di sini juga Tri dan Telkomsel nggak ada sinyal. Oh my god. Daerah Ngerayon ini suatu kecamatan desa Cepoko juga yang dikelilingi oleh perbukitan. Wow, sugoi. Aduh, mantep. Jadi mending lewat mana ya? Kalau mau ke Kui, lewat sini apa lewat depan tadi? Kalau depan tadi itu via kecamatan mana ya? Lupa aku. Pokoknya kalau lewat utara itu dari jalan utama Ponorogo Trenggalek itu nanti ke selatan. Ada pasar kan, dari pasar ke selatan lurus terus. Jalannya jadi jelek, gerunjal-gerunjal. Itu dia hamparan hutan pinus, bukit pinus. Itu kayaknya ada yang longsor di depan sana. Explore Ponorogo, turut desa yang permai, desa yang menyegarkan, ijo-ijo. Wah, itu depan ada hutan pinus.
Oh my god, kaget aku. Soalnya aku juga memperhatikan pemandangan yang tersaji di sini. Nah, aku akan memasuki kawasan hutan pinus. Oh, ini kayaknya ditebang nih. Waduh, sedih sekali lur. Mau dijadiin apa ya? Ladang persawahan. Ini bisa disaksikan. Ini dulu adalah hamparan hutan pinus, kemudian dibabat dan ditanami tanaman lain. Dibikin sawah juga. Ya mungkin ini adalah kawasan produksi. Di sana masih ada kawasan hutan pinus. Monggo. Wah, ini dia bisa disaksikan ladang-ladang baru ini lur, membuka lahan bukit-bukit pinus. Nah, kayak di depan itu kelihatan kan pinusnya tinggal setengah. Jadi lahan pemanfaatan untuk pertanian sepertinya. Dan ini baru kayaknya. Dikelilingi perbukitan. Tapi bukannya pinus itu juga bisa ya, diambil getahnya ya, tanaman produksi juga kan ya. Tapi beberapa daerah itu aku pernah ngobrol sama masyarakatnya, kalau apa ya, dulu itu hutan kemudian ditebang terus ditanami pinus supaya masyarakat dapat penghasilan. Terus malah jadi kering tuh loh, sumber airnya kering. Entah apakah pinus tuh emang gitu ya sifatnya ya, menyerap terlalu banyak air. Wah, ini antah berantah, belum pernah aku lalui. Ini di peta juga di sebelah mana aku nggak tahu, ini menghadap mana juga aku nggak tahu. Mataharinya ketutup awan jadi nggak bisa menentukan arah. Berada di tengah perbukitan. Wow, itu dia pemandangannya. Aku tak berhenti dulu, foto dulu ya. Dan oke, habis memotret. Nah, ini dulu adalah hutan pinus. Jadi jalan ini dulu ada di tengah hutan pinus ya, yang beberapa dialih fungsikan sebagai lahan pertanian. Oke, sekarang lanjut lagi. Habis motret, lanjut. Yes, go go go. Nah, ini hutan pinus yang masih lebat tuh kayak gini, yang sebelah kiri ini. Ini mungkin adalah hamparan perbukitan yang ada di selatan Ponorogo. Nah, itu depan ada langit biru. Tapi ini jalan walaupun bagus, tapi juga ada beberapa bagian yang bolong-bolong. Tapi seenggaknya kecepatan bisa dipacu agak cepat, kendaraan bisa dipacu agak cepat saat lewat sini. Lewat pegunungan, hutan pinus, perkebunan. Ini kayak dikelilingi oleh benteng-benteng hijau. Oh, tapi ada beberapa, masih banyak yang kawasan hutan pinus itu masih terjaga. Ini dia hijaunya alam Ponorogo, sisi selatan Ponorogo. Ini tapi lewat sini kalau malam serem juga ya. Apalagi kalau kemarin sore nekat terus itu,
Hujan gelap, waduh pasti sangat sangat ngeri ya. Nah ini hutan pinus di kanan kiri jalan. Bismillah. Mantep, jos. Sisi kiri adalah hutan pinus, masih hutan pinus. Oh, sebelah kanan itu hamparan pemandangan terbuka. Wah, aku tidak sabar lagi. Seperti apa nanti? Hahaha. Oh, oh my god. Nah, itu dia di depan. Wow. Nah, itu wah dataran rendah masih jauh. Wuhu, subhanallah, meninggalkan kawasan berkabut, memasuki langit biru. Tapi emang daerah pegunungan tuh lebih gampang untuk hujan, untuk berkabut. Oke, ini jalannya turun. Aku pakai gear 2. Jalannya berliku. Di depan ada desa lagi. Gerunjal. Ini jalan dasarnya itu fondasinya itu batu-batu. Kemudian aspal, diaspal, tapi aspalnya tipis banget, lur. Bisa disaksikan ini. Dari batu ke aspal itu sangat tipis, aspalnya cukup tipis sehingga mengelupas ini. Saat musim hujan terkena aliran air, arus air digerus oleh air. Saya tak ngalih. Ya biar mereka duluan. Tapi seenggaknya ini udah bagus cuacanya, alhamdulillah. Jadi nggak perlu khawatir kena hujan. Sebenarnya kalau aku ke Peringgitan, insya Allah cerah loh. Tapi kalau sendirian nggak disarankan. Nah ini sampai di desa mana ini? Masih ngerayun. Wah ini lewat tengah hutan pinus lagi yang sangat sangat asri. Sangat akrab dengan pinus di sini. Ini pinusnya disadap ya, disadap. Di bawah pinus itu ada kayak mangkok untuk menampung getahnya, getah pinus. Bisa dibikin apa aja kalau pinus, kosmetik ya. Tapi desanya apa ya ini ya? Nggak tahu nanti videonya jadi sepanjang apa, karena aku belum tahu daerah sini. Wih, jadi ini jalan muter. Tapi kalau pemandangan lebih bagus lewat jalan yang gerunjal, jalan sisi utara itu hamparan perbukitannya sangat oke sekali. Tapi agak ekstrim. Beberapa tanjakannya tuh wow, bikin deg-degan. Rute gue juga biasanya lewat depan, yang ekstrim. Yes, ini variasi jalur aja ya. Jadi kalau mau ke Kuik, ke Gunung Gajah, dari lewat via Ngerayun itu lewatnya kayak gini jalannya. Lebih bagus tapi ya nggak bagus.
Semoga segera diperbaiki untuk kesejahteraan masyarakat Kecamatan Ngerayun, Ponorogo. Bu Khofifah berarti ya. Bu Khofifah harus Pak Emil. Oke. Ini aku berjalan sambil menghindari lubang-lubang di jalan. Mantap. Oke. Aku pengen jalan sambil melihat sekeliling kayak biasanya, tapi agak susah. Jalan bolongnya tuh sporadis. Oke. Depan ada pickup. Ayo kita balap. Balap pun susah ini karena jalannya bolong-bolong. Oh, no truk. Saya tak balap saya no. Wah. Alhamdulillah. Hutan pinus di kanan kiri jalan. Ini meninggalkan desa mana? Oh my god. Itu selamat datang desa Cepoko. Oh, tadi itu masih desa Cepoko ternyata. Nah ini berarti masuk desa lain. Udah masuk desa lain. Masih setia ditemani hutan pinus yang sangat rindang. Kok naik jalannya? Holy god. Depan itu sepertinya ada hamparan terbuka lagi. Nah, ini menjelajahi daerah yang masih asing bagiku. Sangat tidak familiar. Itu di daerah selatan mendung lagi. Di sisi selatan. Oh, sisi selatan, tenggara, dan timur hari ini itu mendung. Selatan, timur, tenggara Kabupaten Ponorogo. Waji, wedan, sampai tenan rek, subhanallah, pandangan terbuka. Ini kayak jalur Kismantoro ke Pacitan tuh juga semacam seperti ini. Enggak menggok di tengah perbukitan, membelah perbukitan. Perbukitannya juga berlapis-lapis. Oke, mantep. Waduh, motor. Ini pesona Bumi Reok, pesona hutan Bumi Reok. Itu ada kawasan yang dibuka juga, dibabati juga jadi ladang jagung. Dan masih ditemani dengan wow, aku terpana. Tapi jalannya bolong-bolong. Aduh. Hutannya masih sangat banyak di sini. Di puncak-puncak bukit itu juga sebagian besar tertutupi oleh pepohonan dan hutan. Nggak tahu ini nanti sepanjang apa videonya, bisa di skip, bisa diikuti juga untuk tahu kondisi selengkapnya. Waduh, kayak habis jalannya ini. Jalan cor tapi udah hancur lebur. Oh my god. Iya sih, nggak begitu nanjak. Ini tapi habis ini jadi bagus lagi cornya. Yoi. Wah, ini di tengah hutan pinus lagi. Oh, jalan aspal halus. Allahu Akbar. Iya, wah ini kan penak. Wah, nyenengnya banget kira rek. Wih. Wah, ini lurus sampai di pagar kayak gitu. Kalau ngeblas masuk jurang. Mantap, maju. Jalan aspal halus ini kayaknya, semoga aja ini sampai bawah ini. Kan biasanya kayak gitu kan, jalan aspal halus
di bawah, kemudian sampai atas tuh aspal halusnya berakhir. Oh my god, beruntung anjir dong, aduh. Mantap sekali. Oh, ini makin turun jalannya, semakin mendekati dataran rendah Ponorogo. Jos. Aku sih berharapnya, wah ini hutan pinus yang eksotis, bentar. Aku sih berharapnya jalan yang lewat utara tadi, yang pas di video sebelumnya di pojok kanan atas ini, monggo dicek. Yang menuju puncak Kuik itu diperbaiki, dihalus dari bawah, itu pasti akan sangat keren sekali jalannya. Jadi lebih dekat dan tapi halus. Walaupun tentu aja ada beberapa tanjakan yang cukup terjal ya. Nggak sampai-sampai ini. Nanti masih harus kembali ke Solo. Besok udah masuk ke jalur. Dan ini juga masih ada video yang belum diedit, belum tayang. Aduh, harus kejar tayang nih, kejar editing. Mantap. Jos. Ini menuju hutan pinus. Ini pertigaan belok kanan. Kalau kiri kemana ya? Ke Pacitan kah? Boleh? Nah ini kayaknya emang jalan Ponorogo Pacitan sepertinya ini. Nanti aku cek di Google Maps bener apa enggak. Tadi juga nggak ada petunjuk arah pas di pertigaan tadi, kanan tuh kemana, tapi tadi dikasih tahu warga desa di Balai Desa Cepoko tadi kalau nanti lurus terus sampai pertigaan gede itu belok kanan turun. Ya emang bener sih, kalau ini aku udah nggak disorientasi lagi, udah cukup tahu, bisa membayangkan ini aku ke arah utara ini dan menuruni kawasan perbukitan yang ada di selatan Ponorogo. Iyalah. Tapi jodrok. Mantap. Belok. Ini ya jalan Pacitan Ponorogo. Membelah perbukitan, tapi udah halus ini jalannya. Karena jalan provinsi ya, menghubungkan Pacitan dan Ponorogo. Harus konsentrasi, hati-hati. Rem juga harus dalam kondisi baik di sini. Pegunungannya, wow, tadi Kuik mana ya, Kuik Gunung Gajah, kau di mana? Nggak tahu. Wow, truk, kaget. Oh my god.
Jan iki menggok au. Waduh. Yes, aduh. Belum sarapan aku. Itu turunannya letter S, ya Allah. Ini jalan cukup ramai juga karena jalan provinsi. Takutnya tuh kalau pas, nah itu belokan kayak gini tuh ada truk. Aku tadi dari ujung sana, ujung bukit-bukit itu, di ujung itu ada puncak kue, ada gunung gajah. Mantap jiwa rek. Tapi tentu saja ini belum puas aku. Belum camping, belum nyanres, belum nyanset, belum foto bintang-bintang malam. Aku akan kembali. Aku akan kembali ke Gunung Gajah, ke puncak kue, camping. Wah, ini tanganku, aduh ya Allah. Tikungan yang sangat tajam, itu bawah adalah Ponorogo. Turunannya, tanganku menahan setang di kemudi motor. Jadi kalau ini aku bisa menyimpulkan kalau lebih baik lewat jalan gerunjal yang deket aja, lewat jalur utara. Kalau ini kan lewat Ngerayun itu kan ke selatan dulu, kemudian ke arah barat, kemudian tembus di jalan lintas Ponorogo Pacitan ini. Sepanjang apa nanti videonya, entahlah. Itu dia dataran rendah. Kupingku bedrak, aduh. Oh my god. Terlalu ngebut juga nggak bagus. Rem bisa blong kok. Kok medot terus iki. Persnel kurangi. Iki sumpah. Turunan yang nggak kerasa. Mantep menan iki. Jan. Oh my god. Letter apa? Letter U. Iya kan, remku blong, rem buri. Oh my god. Biasaan ki motor ki. Kalau habis terlalu jojrok itu kok rem belakang terutama itu menghilang. Kampas minyak remnya ya. Minyak remnya jadi gimana gitu, tapi nanti pulih lagi sih. Dan percuma, berhenti pun nggak akan mengembalikan rem belakang ini. Jadi oh my god, aku berjalan dengan satu rem depan sama rem mesin. Jadi kalau hujan bahaya ini. Tipikal jalan yang aku hindari. Saya takut rasa bater-bater. Yang ini ki jalan Ponorogo Pacitan ya. Waduh, sing mabuk iki iso dadi wong pehung iki. Dewa mabuk. My god. Oh my god. Oh my god. Kurang rem. Rem 1, gear 1. Berjalan tanpa rem belakang, jadi aku harus pakai rem mesin. Mantap. Ini kalau hujan sangat berbahaya. Rem belakangku belum kembali. Dia kembali. Dasar rem belakang, kemana aja kau? Aneh sekali Ki. Teman-teman yang tahu otomotif ada yang tahu sebabnya ini. Kenapa kok gini? Biasanya habis tikungan turunan curam kak tadi itu remnya itu hilang. Kadang-kadang itu nggak mesti loh. Aku pernah lewat Temanggung dulu itu, tahu-tahu rem belakangnya itu hilang. Jadi tak pencet gitu, tak tekan pakai kaki itu bener-bener kayak nggak ada rem belakang gitu loh, mentok. Sampai juga di area bawah.
Padahal pas dulu ke Bukit Tunggangan di Wonogiri itu sama-sama jojrok juga, tapi nggak hilang. Entahlah nih motor ini. Padahal udah beberapa kali aku bawa ke bengkel juga, yang teknisinya juga nggak tahu. Padahal kampas masih bagus. Oke, sampai area bawah, alhamdulillah. Tapi masih penasaran, ini tembusnya mana nanti? Ini daerah mana? Adakah tulisannya? Nah, kalau udah ada rem belakang gini oke. Rada wani banter. Tadi habis huruf U tadi, yang turunan huruf U dan tikungan tajam saya. Ini Desa Pelem, kecamatannya Bungkal Ponorogo. Nah, tadi habis letter U tadi, yang curam tadi, bener-bener jalannya masih turun dan rem belakangku menghilang. Oke, mantep. Jalan yang benar-benar berliku. Bumi Reyok itu punya dataran rendah, punya pegunungan. Asap, wah, asap gelap di sini. Wah, Gunung Gajah udah terang ini. Padahal tadi berkabut hujan. Ya, lain kali itu di sebelah kanan itu kue ada kayaknya. Kue kelihatan. Gunung Gajah itu yang sebelah sana. Udah nggak begitu berkabut. Alhamdulillah. Niatnya tuh camping semalam. Tapi karena cuaca buruk jadi nggak jadi. Yes, ini sampai juga di dataran rendah. Alhamdulillah, cukup mendebarkan juga. Dan bisa disaksikan di sisi kanan Ponorogo itu, oh, tanamannya gersang, udah lama hujan. Sementara di kawasan perbukitan sisi timur itu perbukitannya masih hijau-hijau. Yang tadi di daerah Kue, puncak Kue, Gunung Gajah kan bisa disaksikan basah. Oke, lurus. Bentar lagi aku masuk di kawasan kota kayaknya. Kecamatan Bungkal. Jos. Siapa sih ngomongnya Bungkal lur? Adakah penonton channel ini yang ya punya saudara, punya temen di kecamatan Bungkal Ponorogo ini? Oh, ini apik banget. Nah, ini udah bisa memacu kendaraan dengan kecepatan 70 km per jam. Lebih jauh ini, lebih lama juga kalau lewat sini, lewat Ngerayun. Tapi kalau lewat sisi utara tadi ya harus lewat jalan yang cukup ekstrim, jojrok tadi itu loh. Ngeri ku kalau turun pasti. Semoga aja kalau lewat sana rem belakangku nggak sambat lagi. Tapi ini untung adalah kendaraan BP, motor BP ya, jadi bisa pakai engine brake. Pokoknya pasang gigi satu nggak bakal bisa lari dia. Biasanya emang gitu sih, jangan terlalu mengandalkan rem kampas rem. Kalau kendaraan matic yang harus waspada kalau mau ke daerah Puncak Kuik atau Gunung Gajah, cukup berbahaya.
Ya mungkin besok pas aku kesini aku akan ditemani oleh temanku yang sekarang ada di Surabaya itu, penguasa Ponorogo. Hahaha. Jos, mantap tenan. Mana jalan gedenya ya? Di depan nanti. Oh, itu sepertinya ada sebuah bundaran Polsek Bungkal. Oh, itu ada bundaran. Bundaran itu kemana ya terusannya? Kalau ke arah Ponorogo. Oh, Ponorogo Madiun lurus, Pacitan kiri. Lah, berarti ke belakangku itu terus kemana ya? Ke arah mana kah? Pasar, ada pasar sini. Ke Pacitan kiri. Aku lurus terus. Desa Bekare, Desa Bekare, Kecamatan Bungkal. Waduh, Jan. Ini mau menggok. Oke, lurus terus. Hah, udah berapa jam ini videonya? Udah jam kah? Desa Bungkal. Au. Nah, ini udah di dataran rendah. Bungkal, Ponorogo. Depan ada traktor. Nilur. Sebelah kanan nih sekolah. Mana ini? SMP Negeri 1 Bungkal. Alhamdulillah. Wah, no truk. Aku kesel ngomong gilur. Truknya belok kanan. Oke, lurus terus. Apa yang bisa dikomentari di sini ya? Oh ya, ini jalannya oke, bagus, lurus. Dan ini aku sedang melaju ke arah utara, menuju kota Ponorogo, Madiun Ponorogo. Tapi tadi itu Pacitan kok belok kanan ya, pasti perempatan tadi ya. Berarti kalau ini kalau ke belakang terus tuh ke arah mana ya nantinya? Tapi jalannya juga bagus. Entahlah. Jadi penasaran aku untuk segera melihat Google Maps. Ada yang tahu juga kah? Masyarakat sini, masyarakat Ponorogo. Kalau jalan tembus Pacitan Ponorogo aku belum pernah juga. Masih daerah Bungkal ini. Nah, itu depan kayaknya aku sampai kembali di jalan utama karena ada pelang petunjuk jalan. Nah, itu Trenggalek kanan, Ponorogo lurus, Pacitan kiri. Mantep. Waduh, kok belum jalan gede ini? Beringin anom, beringin muda.
Ternyata belum jalan besar, sorry. Hop, mantap. Di sini terang, alhamdulillah. Oh, mantap. Jalannya halus, alhamdulillah. Kalau ini daerah mana? Masih Bungkal kah? Kecamatannya Bancar. Betul, kecamatannya Bancar. Atau Bancar itu nama kelurahan, desa. Halus jalan alhamdulillah. Jos. Mantap sekali. Aku agak cepat lur ini. Durasi videonya makin panjang nanti, bisa sampai 2 jam. Aduh, suwe banget. Ngalahi videoku pas ke Bromo dulu. Itu Gunung Lawu di sisi timur kelihatan. Sisi barat kelihatan. Agak berawan juga. Kalau dataran rendah ini udah nggak hujan ya. Yang dataran tinggi pegunungan itu masih sering hujan. Nah, ini daerah perkebunan nih, Palawija. Ini kalau musim hujan ini padi. Kalau pas musim kemarau kayak gini ditanami palawija. Tadi kayaknya jauh banget ya, perjalanan balik ini lebih jauh daripada perjalanan berangkat. Perjalanan berangkat tuh tadi cuma setengah jam kayaknya, setengah jaman. Balik ini bisa 1,5 jam kayaknya. Bisa semalam suntuk ini ngupload videonya. Ini sampai jalan gede akhirnya. Alhamdulillah. Ponorogo lurus, Trenggalek kanan. Saya ini jalan gede itu masih bukan ini. Bukan. Kapan kita kan kantor desa Ngasinan. Oh, desanya Ngasinan. Aku rindu jalan gede dan utama. Pokoknya nih tak rekam buh piye, buh tak tonton pora, buh piye wae dalan iki. Wae tak rekam terus. Depan ada truk juga, truk pickup. Lagi, yo maju. Ada lagi. Jalan nih, keronjol, yo maju. Nah, ini depan halus, alhamdulillah. Mantap, jos. Aduh, geglong. Apakah baterainya masih ngerekam nggak nih ya? Desa Ngasinan, masih ngerekam. Menuju kota Ponorogo. Kok jauh banget ya? Tadi kayaknya pas berangkat nggak sejauh ini deh. Wah, muter aduh tenan kira. Walaupun jalannya overall lebih bagus. Ada dua pilihan, lewat ngerayun ke puncak kue tadi itu lebih jalannya overall lebih bagus tapi lebih lama. Iya, lama. Wow. Tapi yang lewat utara tadi itu lebih deket tapi jalannya ya ambyar. Tapi aku kalau personal lebih milih yang lewat utara tadi. Terus di manakah aku ini? Betul ke arah Ponorogo? Oh, betul kayaknya. Ini mungkin jalan Pacitan Ponorogo.
anginnya lumayan kencang di Ponorogo ini. Sebelah kanan tuh ada kayak bukit yang lancip-lancip tuh, bukit apa ya? Oh, coba balap dulu ini. Aduh, jalan kabeh. Oh, ada mobil. Jalan Gajah Mada. Ini daerah mana? Kecamatan Jetis, Desa Tegalsari. Kalau nuwun untuk yang orang sini. Aduh, udah lapar aku. Nah, di manakah aku? Oh, kata temanku itu tembusnya langsung kota Ponorogo, daerah Jetis. Good, oke. Ah, ya itu depan adalah jalan gede ya, alhamdulillah tadi gede. Oke. Aku lurus sama belok kiri ya. Nah, belok kiri, belok kiri. Alhamdulillah tadi kan aku dari sini terus ke belakang itu terlurus terus. Alhamdulillah. Oke, akhirnya sampai di sini lagi, Lur. Alhamdulillah ini udah dekat dengan kota Ponorogo. Dan itu dia perjalananku pulang dari Puncak Kue dari Evia. Taviandi mau lali kan. Saking adoy. Ya udah itu aja, Lur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh yo ngerayun.